Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Bre? Oh, Dua unggulan berjatuhan berbarengan. gila, 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 Iya, gila, itu gila, luar ngeri. biasa, Bentar, kayak luar abis ini biasa. gue bikin story nih, gue bikin story nih abis ini. Tajuknya gini, drama K-pop, drama Cina, drama apapun itu, you name it, kalah sama Kalah, drama adu penalti. kalah, Gila ya. asli, Wow. kalah, kalah yang asli keren, keren, keren. Wah, nggak It's nyangka gue, nggak ini nyangka. jujur ya, kita sudah menduga ini bakal masuk ke babak tambahan ya. Hmm. Kita udah menduga. Cuma memang banyak banget yang akhirnya gue nggak tahu untuk Piala Dunia sekarang itu segala prediksi para pundit itu apa ya dihancurkan oleh Iya, tim-tim yang wow, gue bilang iya, asli, mengejutkan ini banget. betul kejamnya sepak bola ya bro. Kencangnya sepak bola, benar sekali Oke, kakak. you name it lah yang gila men sekelas Paraguay. Paraguay, Paraguay, Ih, siapa asik. itu gitu kan? Paraguay. Ini ngelawan juara dunia 4 kali. 4 kali dan nggak ada Asik, track record kalah adu asik. penalti. Oh, asik. Gila. Itu yang bikin badan. Aduh, kok bisa? Kok bisa? Kembali lagi keajaiban dan Iya, mukjizat untuk Maroko ya. iya, iya. Maroko. Aduh. Dan gue baru nggak tadi. Gue Oke lagi apa tuh? buka buka analisanya pertandingan Maroko sama Belanda. Ternyata Maroko itu di peringkat ketujuh loh. Ranking FIFA ya. Iya, Belanda peringkat 8 gue baru bener. Lah, itu jago Maroko. Tapi emang kalau kalau orang awam juga ngelihat pasti Belanda lah karena Iya pasti sejarah Belanda. kan. Iya, Karena ya pemainnya sejarah. juga lebih ini. Iya, iya, iya. Cuman gue Maroko, dia gimana? Maroko itu pemainnya cuma beberapa doang. Tapi nggak tahu kenapa kalau di event Wah, internasional mereka negara tuh wah, iya. Itu luar biasa tuh. Luar biasa. Cuman pas awal pertandingan tuh pas line up-nya keluar Belanda Maroko, gue langsung seketika berpindah ke Maroko. karena full tim ya. Enggak, Belanda main defensif Oh, kayak pakai ini banyak formasi Brobe dimainin. Banyak pemain lima yang iya lima yang dua tiga. ofensif. Reinders nggak dimainin. Ya kan di tengah cuma ada De Jong sama Gravenberch. Summerfield kanan, Brobe tengah, Tapi Sako di kiri. bro, tapi tepat pilihannya Ronald Koeman itu untuk main defensif. Kalau nggak hancur men. Justru Setengah babak itu yang bisa. gue lihat ya. Nah, karena mereka main defensif, karena nggak ada di lini tengah, hancur. Coba lo Reinders lu masukin. Oke, lu Reinders lu masukin. Lu jangan pasang Nathan Ake lagi situ. Itu Van de Ven, nggak apa-apa lah, lu masuk ke arah kiri. Denzel Dumfries, aduh boleh dah. Itu bakal seru sebenarnya pertandingan. Maroko juga pasti Tapi, akan berpikir kan, Belanda main kayak begini nih gitu. Justru seru. tapi bro, apa yang ditampilkan oleh Maroko semalam itu memang seperti Maroko yang di masa yang sudah mengenal hatam cara bermain bola men. Iya, iya, Bukan iya. lagi tim Afrika yang kayak baru baru belajar kenal bola Udah, tuh udah, udah. enggak. Keren Udah, udah, banget. udah jauh levelnya. Ashraf Udah jauh. Hakimi, Hmm. Wah, itu mah keren itu. Itu mah keren. si Saibari. Gitu. Ashraf Hakimi tuh gue bilang tuh itu stamina kuda men, naik turun Ya, naik turun naik turun. MVP dia dapat rating dari MVP. Fatma kalau nggak salah 8, 8 rating. Paling tinggi dia di situ. Wah, itu keren. Eh, Asli. Cuman cuman sayang gagal penalti aja ya, penalti yang ya. Oke, tapi kalau gue Asli. seharusnya bukan bukan Ashraf Hakimi kalau POV gue men. Dari, oh, kalau siapa? Kalau siapa? Yasin Bono gue. Yasin dulu. Yasin Hmm. Bono men. Iya, Yasin. Itu teknik teknik. Oke, sebelum gue ngebahas itu men. Oke, gue pengen fokus dulu. Bro, Belaga Pundit. Oke, ya lu juga pasti ngerasain apa yang gue rasain dan Iya, iya. sebagaimana pecinta bola semua merasakan ini baru drama. Wah, Ini baru yang pantas gue tonton. Betul tiga nggak? pertandingan, tiga pertandingan semuanya drama. Semua Tiga drama, pertandingan late semua drama. drama gol, Ini drama gue. drama adu penalti. Asli, asli. Oke, kita tidak mengenyampingkan
nggak mendiskreditkan eh, Kanada, Afrika Selatan, tapi Iya, iya. mereka juga memberikan yang terbaik dengan Iya. bukti yaitu tadi drama itu. Hmm. Brazil ngikut dong. Ikut ya, keren ya. Oke, Asli sebelum ya. kita ke penalti, gue mau coba Hmm. melihat dari POV lo dulu untuk Oke. Brazil Jepang. Hmm. Jujur gue tuh semalam memang hati gue tuh ke Jepang, men. Ya, ya. Hati gue Jepang. Entah kenapa kayak seolah, ya lo bilang dia memenangkan hati para penonton. Betul ya, betul, betul. Oke, kalau dari pandangan lu gimana? Kalau pandangan gue adalah eh, kesalahan di Jepang adalah ketika lu unggul 1-0, lu bermain defensif. Fatal. Karena lu belum kill the game. Itu fatal. Oke, Dan lu Brazil. Ketika Brazil betul. ketinggalan 1-0, dia pasti akan menyerang total. Dan lu harus manfaatkan itu. Jangan main Oke, defensif. Oke, lu main bercounter attack, oke boleh. Tapi jangan terlalu defensif. Endingnya apa? Banyak pemain belakang numpuk yang akhirnya nggak jelas dia harus di posisi mana. iya, Kasusnya adalah ketika gol Gabriel Martinelli. Bebas loh dia di situ. iya, 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 iya. Bebas loh. Betul, Dan betul, betul. di situ ada dua pemain tuh. Dua kalau nggak salah ada Sugawara. Sugawara itu tugasnya harus jaga Gabriel Martinelli. Tapi dia bengong. Oke, Beb, ke- 100% bengong. jadi dalam hal ini itu adalah seharusnya angka skor satu itu masih bisa dipertahankan oleh Jepang sampai 90 menit Ya, ya. Seharusnya. dengan catatan Jepang harus memberikan penyerangan nih, jangan Iya, bertahan dan jangan dapat gempuran gitu maksud lo ya. ya, ya. Karena bertahan total, lu fokus lu akan dengan stamina Yes, yang berkurang, fokus lu juga betul. pasti akan berkurang. Dimana di gempur habis-habisan sama Brazil. Kalau lu bermain Harga nggak mahal terlalu itu ya ya, kemarin. ya. Kalau lu nggak terlalu bermain defensif, tapi lu main counter attack yang cepat, itu beda loh. Counter attack sama defensif itu beda. Jepang itu defensif tapi nggak ada counter attack yang bagus gitu. Makanya Oke, begitu mereka fokus, stamina udah mulai turun, fokusnya turun, ya udah lu kena hukuman itu aja. oke. Eh, boleh nggak kira-kira Jepang atau pantas nggak Jepang untuk mengatakan dengan kekalahan ini, kekalahan 2-1 semalam itu mengatakan memang ketidakhadiran pemain-pemain kunci Takefusa Kubo, Takumi Minamino, dan siapa satu lagi pemain Ada Wataru Endo, ada Wataru ya Endo. Wataru Endo nggak hadir. Ini bisa apakah memang itu salah satu pengaruh daripada performa tim yang akhirnya tidak bisa menciptakan gol kedua atau mungkin tidak bisa memberikan perlawanan yang lebih singkat lagi ke Brazil? Ya, ya, itu bisa jadi salah satu alasan meskipun nggak 100% ya. Mungkin kalau Kubu main akan beda cerita. Minamino main sama Mitoma main juga bisa Iya, jadi beda iya. cerita. Endo juga kalau main juga bisa jadi beda cerita sih. Cuman kredit juga pada Jepang udah kasih perlawanan yang bagus lawan Brazil. Tapi Salut. sekali lagi lu lawan Brazil, Ya, juara Piala Dunia terbanyak gitu. betul. Dan gue juga ngeliat kemarin Brazil itu hampir ada di fase putus asa dan desperate juga dalam Ya, menggempur betul. pertahanan Jepang. Hmm, hmm, Dan itu memang apa yang lo lihat kemarin untuk dari kacamata lo melihat seorang Ancelotti hmm, yang akhirnya harus menurunkan ekstra pemain penyerangan di depan. hmm. Gabriel Martinelli masuk, Hendrik masuk. Hendrik masuk, Hmm. dan ya itu akhirnya memang keputusan yang terlambat atau bagaimana, Bib? Sebenarnya nggak terlambat ya, keputusan yang tepat untuk masukkan di babak kedua kalau nggak salah. Oke, Dan dia memang butuh butuh gol. Kalau lu butuh iya, gol, masukin penyerang. Itu sebagai taktik yang biasa lah kalau iya, kalau iya, bola ya. Begitu lu masih ketinggalan gol juga sampai menit 60 ya, lu masukin lagi penyerang. oke, Lu harus balas lah satu gol. Dan itu kebukti ya. Meskipun bukan dari iya, striker ya yang gol pertama ya, tapi dari iya, Casemiro. Tapi itu kan juga dari permainan pemain penyerang mereka kan yang dapat iya, pelanggaran akhirnya bola mati. bola mati free kick dan sudah ada Casemiro ya Casemiro lagi lagi dari Oke, sembilan ya Bib, luar nah biasa. gini, eh, terlepas daripada kemenangan Brazil 2-1, Hmm. lo lihat Brazil itu sudah pantas belum untuk bisa masuk ke fase selanjutnya dengan skuad yang dimiliki dan komunikasi yang menurut gua nih Kurang betul kurang kurang kolektif sehingga munculnya gol pertama itu. ya. Kalau gue Kira-kira bilang menurut Brazil kalau pantas nggak? gue bilang masih tetap
cukup pantas lah semifinal ya. Cuman kalau untuk jadi juara, gue kayaknya nggak mendukung ke sana sih. Kalau dengan komposisi yang sekarang ya, masih yang sekarang Iya, ya, kita nggak tahu apakah nanti di babak 16 besar akan berubah total, itu beda cerita lagi. Mungkin. Cuman iya. dengan permainan melawan Jepang, untuk lolos ke semifinal, minimal ada. Tapi untuk jadi juara, aku masih belum yakin. Oke. Aku masih Sip. belum yakin. Gua rasa juga Jepang dalam hal ini bukan pure Jepang harus kalah, tapi kayaknya memang tempat akhirnya di sorry, masuk mendapatkan lawan Brasil itu sebuah, Ya, salah gue bilang, anggap satu kerugian yang ya, ya. mungkin kalau dia ngelawan Kanada atau lawan Afrika kemarin mungkin berbeda cerita ya, tapi Beda cerita, beda this cerita, is football, this is beda football. cerita, ya. Beda Oke, cerita. kita nggak bisa memastikan 100% apa yang akan terjadi di lapangan, but that's the art of football, by the way. Tapi kita harus Oke, angkat topi juga tuh, angkat topi juga buat Jepang. Luar biasa. Jepang gue bilang respect. Respect. Berbanding terbalik dengan apa yang dipresentasikan, apa yang disajikan, apa yang diperlihatkan oleh Korea Selatan, tentu dong, Ayo jelas. jangan. Di sini di sini di Lawan. sini gue akhirnya melihat melakukan komparasi men antara Moriyasu dengan Hyo Myungbo. Di sini kualitas seorang pelatih benar-benar Ya, berbeda banget. ya, ya, Jepang kalah bukan karena dia kalah, tapi gue bilang Jepang kalah memang Brazil at the moment mampu memanfaatkan momentum. Jepang ya, sudah bagus. ya. Gimana? Itu sepakat. Kebukti bahwa Brazil juga nggak gampang-gampang amat gitu loh menang lawan Jepang ya. Dan Iya, Moriyasu ini, dan gua sempat lihat analisa dikit sih dengan in- apa Federasi iya, Jepang ya. Kegagalan di Piala Dunia di Piala Asia kan nggak langsung buat Moriyasu dipecat ya. Tapi iya, Federasi Jepang tuh masih terpercaya. 2022 Jepang dipimpin mm, Moriyasu, Piala Asia juga dipimpin Moriyasu. Dan sekarang pun masih sama. Dan iya, hasilnya ada perkembangan, ada sangat sangat perkembangan jauh. Ya meskipun pemain-pemain Jepang bukan jadi starter di klub masing-masing ya, tapi begitu bermain sebagai tim, ya udah ini Jepang. yes, yes, setuju. Dan gue lihat memang dalam hal ini eh, Jepang pulang dengan menegakkan kepala ke atas. Oh pasti. They come back as a hero. Gua rasa Yes, memang yes. Ya, memang memang mendapat pujian dan harus patut ya. menjadikan contoh untuk sepak bola Asia. Oh pasti, Jepang. pasti. Betul, gue setuju, sepakat gue. Oke, by the way, Bib. Wow, Jepang Brazil, congrats buat Brazil. Di next Selamat ya Brazil. dia akan ketemu siapa nih Brazil nih? Pemenang Pantai Gading sama Norwegia. Wow, ini ntar malam nih, Yang keren akan nih. dimainkan nanti malam jam 12. Huh. Kalau Hey. oke, let's say Norwegia yang lolos, gue nggak yakin Brazil bisa bisa ini. Gue malah feeling gue ke Norwegia ya, I don't Ya, know ya, why, tapi feeling gue, hati gue mengatakan Norwegia sih keren nih. ya, ya. Aduh, Sebenarnya lawan yang berat juga nih sebenarnya Brazil. Mau pilih siapapun, Norwegia atau Pantai Gading, kalau permainan masih sama kayak lawan Jepang, mereka bakal kesulitan sih. Pantai Gading main dengan fisik, main dengan stamina nya juga betul. luar biasa. Iya, Main keras di sana ada Wang Kesi, Amat Diallo, ada Sangare. Ini bahaya iya. nih buat Brazil. Kalau Norwegia Oke, ada Haaland, ada oke, Charlotte, ada Nusa. oke. Bib, untuk pertandingan selanjutnya Brazil akan akan lawan antara Norwegia dan Pantai Gading ya kan. Ya, ya, Dengan permainan yang disajikan sama Brazil, gue sepakat sama lo dan memang juga beberapa pundit mengatakan Brazil is not enough to get a win hmm, hmm. kalau masih mempertahankan ini. Kalau dari pandangan lo sendiri memang apa gaya gaya permainan Brazil harus diganti atau memang ada pemain yang harus dilakukan rotasi oleh Ancelotti di situ untuk di pertandingan selanjutnya. Kalau aku bilang Brasil udah mentok ya. Oke, oke. Masalah Serius? gini, masalah gini. Ancelotti itu, gue nggak bilang miskin taktik ya, gue nggak kayak coach sih miskin taktik. Cuman memang memang Ancelotti ini lebih sifatnya adaptif. Dia memaksimalkan individu masing-masing pemain. Jadi dia bukan kayak Pep Guardiola yang buat sistem. Jadi Iya, ketika iya, individu atau skill pemain masing-masing yang dimiliki Ancelotti ya cuma segitu tarafnya, iya. ya permainnya ya cuma segitu gitu. Oke, dalam arti Gitu ya. memang mungkin di fase selanjutnya keberuntungan menjadi jawaban paling realistis ya untuk Ya, Brazil kalau memang harus menang. Karena kalau ya, melihat data statistik juga kalau dibandingkan dengan Norwegia malah bisa dibilang setara, bahkan lebih bagus Norwegia dalam hal ini. ya, ya, ya. Jauh lebih Oke. bagus. Dan itu memang ya
gue sepakat sama lo kalau bisa memang harus Brazil harus lebih ekstra hati-hati ya Iya. siapapun yang akan dilakukan selanjutnya. Karena kalau untuk gagal di fase selanjutnya, gue rasa ini Oh, wah ini oh. Brazil sudah kehilangan generasi nih men. Wow, udah. Ya, Nggak oke. salah, udah nggak Sip. salah. For the next, Yuk. oke, terakhir untuk Brazil, for the next, Endrick harus main pertama atau masih dengan Cunha untuk sebagai untuk kekosongan mengisi kekosongan dari Rafinya. Eh, gue kayaknya tetap punya akan jadi false nine. Ryan masih tetap aja kalau jadi Rafinya. Kemungkinan besar dia justru akan gantiin Paketa. Paketa ini cedera ya kalau nggak salah lawan Jepang ya. Dan kemungkinan dia malah turun sebagai pengganti Paketa ya. Dan formasi akan Hmm. 4-2-4 ya jadinya. Bukan Oke, 4-2-3-1. hasil positif dengan satu gol dari Casemiro untuk di pertandingan selanjutnya dengan menghadapi skuad yang terbilang cukup mudah, Norwegia atau Pantai Gading, Casemiro masih harus dimainkan atau diganti dulu sebagai pemain cadangan. Gue tetap dimainkan Casemiro. Biar biar dia tetap main juga sama Bruno Gimares. Ini dua ini udah mulai chemistry-nya udah dapet. Dimana Casemiro justru kayak main lebih flamboyan ya. Cuman Oke. Bruno yang dirasa kusuk ya. Bruno yang kayaknya lebih terasa kusuk nih. Iya. Iya, iya, iya. Kayaknya emang diganti kayak gitu sih karakternya. Oke. Thank you, Bib, untuk Brazil. So, the next. Wow, ini nggak kalah menarik juga. Kita coba Wow. ngebahas dua drama yang memang keren, gue bilang keren. Ya, ini Kita harus bahas mana dulu nih, men? apa ya? Urutan aja lah, urutan pertandingan tadi kan habis Brazil Urutan dulu Jepang, kali ya. Karena, Jerman Paraguay. oke, Jerman Paraguay. Nah, Buat buat para pecinta bola, buat para fans bola, kita paham betul apa yang mereka rasain yang pastinya. Kita paham betul apa yang lo rasain dengan kepulangan tim salah satu favorit juara Der Panzer. Gue nggak tahu. Ini mesin yang belum panas apa ternyata udah turun mesin nih, Bib? Gimana, Bib? kalau gua nih kalau kalau gue bilangnya bukan turun mesin, tapi ini adalah kita ibaratnya lagi beli mobil baru lagi di Indrayan, jadi nggak boleh cepat-cepat aman. Jadi belum servis Oh, 100, belum servis 1000 kilo. ngera ngerayainnya itu pas lagi Piala Dunia ya, bro ya. Iya, Wah, ngerayain pas lagi Piala Dunia. hmm. Gitu, gitu. Sip. Bib, Kalau gue bilang line ya. up line up Julian Nagelsmann memang kembali mempercayakan Jamal Musiala di awal, Eh, kemudian ya, juga ada Danis Undaf ya, dan sudah ya. Danis Undaf di awal yang akhirnya, nah ini menjadi salah satu malapetaka juga, kecolongan di babak pertama Benar. dan secara garis besar gue pengen lo ngelihat dulu permainan Jerman ini seperti apa sampai bisa kecolongan di babak pertama, bro. Eh, kalau dari statistik sih keren ya. Jerman sebenarnya keren, keren, Oke, sangat-sangat keren. Tapi statistik statistik aja kan nggak bisa bawa kemenangan ya. tepat, betul, setuju gue. Iya kan? Iya kan? Tapi ini gue bilang, kalau lu bermain defensif doang, lu akan susah menang. Tapi pada gue, tahu gimana cara defense yang baik dan melakukan counter attack yang baik. Ini yang dilakukan Paraguay. Defensif yang baik dan counter attack yang baik. Dia bisa curi satu gol duluan dan tetap jaga stamina, jaga fokus. Dia kadang ngelakuin counter attack yang bisa membahayakan Oke, Jerman, tapi nggak hilang oke. momentumnya. Kita kita bisa katakan di sini kesalahan Jerman untuk tidak memanfaatkan momentum 90 menit menghasilkan Iya, gol tambahan untuk iya, mengakhiri pertandingan lebih awal. iya. Tetapi ternyata nyatanya memang nggak mampu ngebales atau membombardir nih sosok dari seorang the superhero Orlando Gil. Oke, Orlando Gil. sebelum kita bahas Orlando Gil, di mana mungkin ada melihat ada pandangan lain dari lu di mana melihat dari Julian Nagelsmann melakukan sebuah rotasi kesalahan yang cukup fatal atau mungkin juga kurangnya maksimal dalam hal penyerangan yang kemudian Voltemade dimasukkan di menit-menit akhir. Ya, ini yang gue lihat di lini belakang depan kan gue sempat bilang, lu dengernya kayaknya udah mulai habis masanya. Makanya lu bisa turunkan Malik Thiaw, bisa turunkan beberapa nama di situ ada Waldemar Anton juga. Itu sebenarnya bisa dimasukkan sebagai pengganti quarterback yang cedera ya. Cuman kayaknya Nagelsmann udah terlalu fetish juga sama Rudiger. Akhirnya tetap dipasang. Ya mungkin Ya, senior kali ya. Cuman
gol dari Enciso juga kesalahan dari lini belakang kan. Iya, Beruntung gak diulang lagi. Itu iya, ya. Dan lini depan pun juga akhirnya gue tahu kenapa Undaf memang tidak seharusnya dimainkan sejak awal. Karena nggak ada kreasi. iya, oke. Nggak ada Masih kreasi. memaksa, bro, masih memaksakan kayak Harvard bermain selama 90 menit tanpa melakukan rotasi. Ya. Dan kita lihat ternyata memang di menit-menit akhir dari menit 70 sampai menit 80 sampai di akhir pertandingan kayak Harvard kelelahan banget. Apa faktor Sangat-sangat yang lelah. iya, apa kira-kira dalam sudut pandang Nagelsmann seperti apa? Kenapa masih memaksakan Havertz? Kenapa tidak Havertz yang ditarik keluar kemudian Musiala dimasukkan duet dengan Undaf? Itu seperti apa? Ya ini yang sempat gue pertanyakan juga sih tadi malam. Harvard di posisi Musiala, kenapa memang nggak diganti? Atau kenapa Musiala nggak diturunkan dari awal, Undaf yang di Yes, depan? Atau betul. pakai balik ke skema awal, Havertz yang di depan sebagai false nine, Musiala yang di sebagai gelandang serang. Itu yang gue tanyain. Dan selama 90 menit, Havertz itu juga udah capek banget itu. Apakah Ya, mungkin, kalau feeling gue adalah, apakah mungkin Nagelsmann kurang percaya dengan penyerang yang dia bawa? Karena, nah, karena kita nggak tahu ya, kualitasnya. Oke, di striker tuh ada Jamie Lewelling. Siapa ya? Angelus Tiller. Siapa ya? ya, ya, betul. Yang gue tahu cuma Nick Woltemade, Ya. ya kan? Dan Walter Mada sendiri juga di Newcastle nggak bagus-bagus amat secara statistik. Secara tesnya nggak bagus-bagus amat karena memang Oke. peran dia adalah terakhir-terakhir. Dia bukan Nah, sebenarnya dia striker tak depan, tapi di Newcastle dia diturunkan sebagai second striker sama gelandang serang. Yang ini oke. akhirnya dia nggak maksimal gitu. Oke, gue pengen mention satu nama, Florian Wirtz. Kepindahan dari Bayer Leverkusen ke Liverpool, gue nggak tahu di Liverpool juga akhirnya mendapat beberapa kritikan terhadap penampilannya Florian Wirtz. Dan ini entah kenapa akhirnya Florian Wirtz juga nggak seperti di edisi-edisi atau Euro maupun Piala Dunia sebelumnya, bahkan nggak mampu memberikan eh, pemecah kebuntuan nih. Ya, ya. Gimana, Bib? Sebenarnya kalau laga lawan Paraguay, Flores masih lumayan ya. Aku bilang masih lumayan. Oke, memang belum sampai peak performa dia di Bayer Leverkusen. Cuman di atas waktu dia main di Liverpool. Eh, Permasalahan dia masih belum nemuin itu karena kalau gue bilang adalah pertama bekas cedera, ya. Kemudian karena di mental. Sempat Ya, balik ke performa terbaiknya dibeli Liverpool, justru malah merosot. Ini juga pasti bakal kena ke mental dia. ya, Jadi ini masih berpengaruh di sisi psikologisnya dia sebenarnya. Meskipun kalau gue bilang tadi, dia masih lebih baik lah dibanding waktu dia di Liverpool pada pertandingannya. ya. Yang justru gue pertanyakan adalah, itu si Sane ngapa masih main? Ya, betul, betul. Gue juga mempertanyakan itu. Masih memaksakan Sane untuk bermain. Masih main Bahkan itu ngapa? bahkan Nemecha dimainkan dulu di awal, sedangkan Ya. setelah Goretzka masuk, akhirnya baru tuh Jerman tuh bener-bener bam bum bam bum. Kenapa Nah, nggak dari awal itu gitu? yang That's the dari question. awal. Ya, Sane kenapa masih dipakai? Itu cuma menang di bal doang. oke. Menang gondrong doang. Ya, tapi ya udahlah terus. Nagelsmann kayaknya lebih percaya Sane di mana-mana meskipun main jelek juga. Bib, Yuk. Orlando Gil, Paraguay. Hai. Itu sumpah keren banget. Hai. Keponakan gue yang Eh, main. eh, Orlando Gil, Paraguay. Gua nggak bilang eh, lini pertahanan Paraguay itu solid karena memang mereka solid. Yang gua lihat komando daripada Orlando Gil untuk menyatukan atau membuat solid pertahanan Paraguay selama 90 menit sampai 2 kali babak tambahan itu sangat Luar biasa. berpengaruh. Luar biasa. Pandangan lu seperti apa? Ini luar biasa. Ibu bilang, ini Piala Dunia untuk para kiper. Tadi dulu. Yes. Piala untuk Wow. para kiper ya. Dan kiper-kiper yang nggak kita kenal ya. Mungkin Betul. masih awam lah. Ronaldo Gil, Ali Rom, Randall, Kim Song Gyu, ya. Mungkin yang paling terkenal ya John Suzuki lah. Cuman Iya. di pertandingan ini gue cukup salut, luar biasa. Nggak gentar dengan nama-nama besar Jerman. Hmm. Mereka sangat-sangat yakin minimal bisa bernahan imbang lah sampai 120 Yes. menit walaupun kalah Betul. nanti di penalti mungkin ya. Tapi Oke. ternyata di penalti, wah luar biasa. Oke. Dalam hal ini memang
kita, kalau kita lihat kemenangan ini bukan kemenangan milik per orang, tapi memang Paraguay Ya, pantas untuk bisa memenangkan. Karena mereka sejatinya, gue dengar dari beberapa statement dari pundit juga ada yang mengatakan mereka menahan Jerman 0-0 sampai menit 90 itu sudah merupakan sebuah kemenangan. wah ya, Menurut lo gimana? itu sebenarnya itu sebuah prestasi lah kalau gue bilang lu bisa nahan Jerman 1 sampai 90 menit sampai 120 menit kalau gue bilang itu sebuah prestasi apalagi dengan kondisi Jerman nyerang total itu benar-benar prestasi apalagi dia Oke. lakuin save 6 kali dari 7 kali kesempatan dari Jerman ini wah luar biasa ini luar Dan biasa memang pemain dari depan sampai belakang itu memiliki satu rasa, satu rasa dan satu ya apa ya, ya satu badan untuk yang namanya memang gawang kita harus kita jaga mati-matian. ya ya Ini bener-bener Spartan gila sih. wah kesempatan Oke. gila Yang dimana akhirnya asli gila memang jawaban terakhir dari babak pertandingan kemarin adalah babak tos-tosan. Di sini gua melihat Bib. Oke. Terlepas dari hebatnya seorang Orlando Gil dalam melakukan menghentikan beberapa penalti, Hmm. alasan Julian Nagelsmann masih mempercayai Neuer. Kita tahu sama-sama Neuer punya pengalaman, tapi dengan usia Neuer sekarang seperti apa? Nah, apakah ini juga merupakan sebuah kesalahan atau memang memang faktor keberuntungan lah yang akhirnya bermain di sini? Sebenarnya mungkin kalau gue bilang adalah Nagelsmann masih masih percaya Neuer karena pengalamannya. Apalagi di ajang seperti Piala Dunia ini mungkin Nagelsmann berharap pengalaman Neuer bisa ditularkan ke pemain lain. Karena lu kiper Nobel sama Baumann kan belum pernah di Piala Dunia. Oke, Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi balik lagi ternyata Paraguay jauh lebih siap, jauh lebih solid, jauh lebih chemistry yang lebih dapat iya, dan sanggup mereka bertahan 120 menit dari gempuran-gempuran Jerman sementara peluang Paraguay cuma dua di mana satu-satunya gol itu dari dua kesempatan itu luar biasa yes. banget itu luar biasa banget itu Adu penalti, Bib, penendang pertama kembali lagi kita ngebahas di awal tadi masih Kai Havertz. masih kan Gua nggak tahu, dan apa ternyata dengan itu kayak dibaca mudah banget, men. Dibaca sangat mudah banget sangat sama si Orlando Gil ini. Kenapa masih banyak penendang yang lain harus sebagai pembuka? eh balik lagi gue nggak tahu di belakang ada apa tapi biasanya penalti itu pelatih antara satu punya punya susunan line up buat Yes, penalti atau kedua dia akan bertanya siapa yang siap untuk menendang penalti dan oke, mungkin sebagian itu nggak siap jadi siapa yang dirasa siap akhirnya yang ditunjuk makanya oke. ketika gue lihat susunan tuh Havertz pertama kedua Joshua Kimmich ya kan? Ketiga ada Jamal Musiala oke Jamal bisa Nick Woltemade Nick Woltemade Nadir Muniri Jonathan Tah Jonathan Tah seorang Jonathan Tah tuh pas Gue nggak tahu. kan Oke, untuk penalti untuk Woltemade jujur gue untuk Woltemade gue ngelihat dia, gue masih mending ngelihat Peter Crouch main, men, ketimbang Woltemade. Gue bicara jujur loh, iya dengan iya iya beberapa prestasi yang ditoreh oleh seorang Peter Crouch, dribble nggak punya, sprint hmm. juga nggak gini banget. Kita bisa bilang sama lah seperti Woltemade. Tapi lu lihat bahwa Liverpool seperti apa, bahwa Inggris bagaimana, Iya, iya. kepalanya berguna, tendangan bicycle kick first time. Ini Woltemade bahkan di menit-menit terakhir diturunkan dan gue nggak tahu nggak ini striker gimana sih gitu. Ya, kalau gue bilang ini kesalahan dari Newcastle dan Liga Inggris yang membuat Dortmund kayak gini. Kembali lagi media Inggris. Ini memang sebenarnya di Stuttgart Dortmund luar biasa loh. Ini bisa dibilang hampir mirip kayak dulu era-era Miroslav Klose, Lukas Podolski, di mana Jerman punya lagi target man itu selain Ya, terakhir itu kan nggak salah Niklas Füllkrug ya, Mario ya, Gomez, Niklas Füllkrug. Ini ada betul, Walter betul. dan entah kenapa di Newcastle terus seorang target man tiba-tiba disuruh sebagai gelandang serang itu ya agak lucu sih sebenarnya. Iya, 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 gue juga Iya ngeliat sih. tuh. Dan Ya, nggak tahu emang ini seorang striker yang
Gue lihat dua-duanya dari tiga penendang yang gagal, dua-duanya itu seorang striker Ya, dua satu striker. yang memang orang orang awam nggak tahu bola juga tahu lo kalau striker penalti it should be easier gitu. Iya, cuman balik lagi ke mental mungkin mereka merasa siap, tapi ternyata berpengaruh juga ke efek waktu menendang itu sangat berpengaruh juga. Oke. Apalagi Walter Made di penendang keempat ya, Iya betul. ada beban dia harus ngegolin kan, makin beban dia harus ngegolin. Ini gara-gara si kayak Harvard gak jelas nih gitu kan. Jadi emang sorry, akhirnya mau nggak mau banyak banyak kritikus bola yang mengatakan memang Arsenal nggak layak juara Liga Inggris kok. Karena City aja yang lagi nggak ini kan bro. Gue Iya, sepakat memang, dengan apa yang lu sampaikan beberapa waktu lalu. memang Memang City yang lagi turun. kita lagi Kemenangan turun. kayak kalau lu memang juara Liga Inggris, mental itu mana? Piala Dunia nggak ada. Iya, iya, itu Dan yang gue lihat seorang kayak Havertz juga bukan seorang petarung di depan yang memang bener-bener untuk enggak, bukan, bukan. I have to fight. Bahkan Dia 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 masih kalah jauh. Sorry, gue tahu ya, potong. Bahkan dia masih kalah jauh dengan Mikel Merino pun juga dengan si siapa itu Gabriel Paulus sorry Gabriel Gabriel Jesus, Martinelli Gabriel Martinez, Gabriel Jesus, Victor Gyökeres, dia masih jauh, masih jauh. masih jauh. Dan gue lihat kemarin Jerman tuh benar-benar mungkin sudah hilang setelah pensiunnya Thomas Muller terakhir dari Ya, generasi ya, emasnya. terima kasih Thomas Mas. Muller itu sudah semuanya langsung Ya, Florian Wirtz yang memang mungkin bisa bisa memberikan bola-bola enak dan bisa dikonversikan dan ternyata bola enak dari Wirtz ternyata menjadi nggak enak di depan ya, bro. ya, iya, itu dia. Wah, Ini kalau gue bilang jadi Jerman harus meriset lagi sih regenerasi mereka, membentuk ulang, dan waktunya mungkin akan lama. Sama kayak waktu di era tahun 2006, Jerman mulai ada ya, Michael Ballack, ada betul, Niklas Podolski, habis itu ada Mesut Ozil, Sami Khedira, betul, Toni Kroos, dan mereka baru juara tahun 2014, di mana itu 8 betul. tahun setelah regenerasi itu. Tapi di 2006 Jerman semifinalis loh. Dan Ya, itu sudah bagus, tapi memang sudah bagus sudah. disempurnakan di 2014 kan. Ya, ya, 2014. Makanya perjalanannya kan jauh. Berarti kalau Jerman meriset lagi ini ya, mereka harus sabar Hmm. lah. Harus sabar. Mau Wow. dengan Nagelsmann atau enggak, atau lu cari pelatih baru lagi. Cuman feeling sih Iya, kayaknya iya. bakal dipecat. Oke, menurut lo Julian Nagelsmann sudah tepat untuk melatih Jerman untuk membangun kembali sistem di Jerman atau memang harus terjadi pergantian pelatih ini? Kalau gue kalau gue berpendapat lebih baik dipertahankan dulu ya mungkin ya. Oke. Percaya dulu sama Nagelsmann karena dia nggak belum terlalu lama juga kan setelah Hansi Flick gagal total di Iya, 2022, 2026 ini Nagelsmann juga nggak bisa dibilang gagal total, cuman nggak memuaskan juga. Dan dia iya, beri kesempatan kayak seperti Joachim Low, kasih kesempatan iya. beberapa kali turnamen besar untuk dia ngebangun organisasi, untuk dia ngebangun sistem yang dia punya. Nah, kemungkinan bisa sih. Cuman aku nggak tahu juga apakah DFB bakal sabar lagi atau atau enggak. Iya, iya, iya. Iya kan? Gue juga melihat itu mungkin masih harus dibangun sistem lagi. Ya, ya. Jangan Terlebih sampai sekarang kayak Italia. pemain-pemain Jerman sekarang malah gue lihat di klub malah dominasi dari pemain luar yang banyak ini. Ya, ya. Ini udah mulai kayak Italia lagi kan. Italia itu, iya Italia nggak ada regenerasi. Ya paling Donnarumma aja, Donnarumma. Selebihnya lu kita nggak tahu pemain muda siapa. Iya, Bahkan Retegui aja sebenarnya naturalisasi kan. Masih Retegui. iya, iya. Iya kan kayak gitu. 2000 berapa itu? Sorry, 2018, 2020. 2020 kemenangan Italia melawan Inggris di final Euro itu pun karena memang Jorginho seorang seorang naturalisasi Ya, naturalisasi. dari Brazil. Dan pemain-pemain tua juga waktu itu kan. Masih ada Hmm, Bonucci, masih ada Jorginho, betul. masih banyak pemain-pemain tua sih. Dan sekarang pemain Nah, mudanya juga nggak terlalu kelihatan Italia. iya oke. Bib, Yuk, so Mauricio, kemudian eh, siapa lagi? Ini pencetak gol Enciso, Julio Enciso. ya, Kemudian ada itu tadi Galarza. Ini gue lihat tiga pemain ini, gue nggak tahu mungkin lo ada pandangan lain terhadap. Tapi gue melihat selama 90 menit bahkan sampai di babak tambahan pertama itu tiga pemain ini untuk Mauricio dan Galarza ini keren banget, gila ya, duel banget dengan ya, dan ya. gimana kredit dari lo Bib? Atau ada mungkin Gua pemain lain yang memang mengambil panggung di situ?
gue salut sih sama Galarza. Dia ada di mana-mana. Dia bilang. Ada di Keren, gue mana-mana. bilang keren, Depan, bener. tengah, belakang. Dia bilang. Itu Ini cocok luar dibeli di biasa. Liga Inggris nih, cuy. Asli. Luar biasa. Dia main di Liga Argentina kan, so, di River Plate. Itu luar biasa. Attackingnya juga luar biasa. Eh, Pemain masih terbilang cukup produktif kan untuk di usianya iya, dia. iya. Masih 24 tahun. Masih 24 tahun. Kan, wow, Dia, Galarza, men. dia balance ya. Penyerangannya bagus, defensifnya juga Pertahanannya bagus. bagus. Itu gue Ya, bilang keren. tackling ada 4 ya. Musiala Wah, bener-bener gila itu. dikantongin semalam tuh. Iya. Ya, ya meskipun dia berhasil dilewatin 5 kali ya. Cuman dia ada Iya. defensive contribution-nya ada 9. Tacklingnya ada 4. Cuman yang gua perhatiin di Paraguay ini sebenarnya gua nggak beberapa nama itu. Gua justru lebih fokus ke back tengah mereka. Jose Yang Canale. kanal yang gondrong itu, Jose yang gue lihat, Canale. yang gue Harus. gue sih bilang sama teman-teman tuh itu kayak siapa Bruno Alves. Iya, Jose Canale. Dia 15 kali clearance. Pemain Itu Jerman keren nggak banget. ada yang bisa ngelewatin dia. Memang Recovery dua kali. tampangnya kayak Iya. tampang pembunuh, cuy. Lu Iya. tau nggak? Sorry, Bruno Alves ya, Hugo Alves, Bruno Alves pemain Portugal yang back waktu dua sama PP itu, yang gondrong juga Bruno Alves kalau nggak salah. Bruno Alves misalnya. Bruno Alves ya, Ya, ya dan itu. dia duel di eh, atas, maksudnya duel-duel atas dia juga menang. Gile. Dan itu memang Teknis penalti physical. kemarin dia penentu, tenang Dia pernah banget, tuh. Dia tenang banget. Luar terkecoh. biasa. Luar biasa. Memang Gue, seorang iya. kapten ya. Enggak sih, dia pakai kapten. Kapten masih Wakil Gustavo kapten ya. Gomez. Kalau Gustavo Gula- Gomez kurang kalau gue bilang sih. Memang jelek sih. Cuman dia mungkin Iya karena malah bagus pengalaman. Kanale ya. Kanali itu luar biasa. Luar Keren. biasa Kanali. Kanali. Aduh, bisa jadi Oke, komputer sendiri nih. oke, Bib. Kira-kira untuk nama-nama tadi Kanale, kemudian Galarza, itu lu bilang bakal bakal menjadi radar di klub-klub elit Eropa nggak nih, bro? Ya, gue yakin sih ya. Kita ada mungkin bukan cuma Kanali Galarsa doang ya. Ada Ejusum pasti udah pasti masuk. Ada Bobadilla, Bobadilla mungkin akan dilirik. Bobadilla keren dia ya. Ya, Gue ya bilang kemarin dia, semua keren sih, bro. Semua iya, keren. masih muda, Bobadilla Masih 24 muda. tahun. Namanya Bobadilla, ada Cubas, ya, kan? Ini di Kubasi, tengahnya. Kubasi. Cubas, dia main di MLS. Tapi dia emang udah tua sih. Ya 9 dapat 30 gitu. Cuman kayaknya bisa juga lah dia main di Liga Eropa. Cuman kemungkinan besar Galarza dan Bobadilla jadi komoditi transfer nanti. Iya, gue setuju. Kalau Galarza Iya, itu harus pindah Galarza dan Kanali pindah ke elit Eropa, gue setuju sih dengan iya. apa yang sudah di dan oke menjadi catatan juga bro. Kira-kira Orlando Gil gimana untuk di bursa transfer kira-kira? Postur postur tubuh gue bilang ideal banget. Ya, ideal, Seperti sangat-sangat ideal. seperti Neuer waktu Pride, Donnarumma posturnya seperti Hmm. eh, Thibaut Courtois. Ah, balik lagi sih, kalau kiper itu agak susah untuk jadi komoditi transfer utama ya. Karena gue bilang di sebelum-sebelumnya bahwa klub itu udah pasti punya 3 kiper yang eh, disiapin, kiper utama, kiper cadangan, dan kiper ketiga. Dan hampir semua klub punya itu semua. Jadi kemungkinan besar dia akan diincar klub besar masih kecil. Tapi nggak menutup kemungkinan memang ada, tapi nggak sedasar kalau lo beli striker atau Ya, lo beli gelandang atau lo beli back. Cuman bisa bisa jadi aja. Karena beberapa klub kayak Juventus juga lagi cari kiper, Liverpool juga ya. kemungkinan bakal cari kiper juga kalau Becker keluar. Sementara Modasvili masih begitu-begitu aja. MU mungkin. Oke. Kembali lagi berarti bro ya untuk para gue memang deserve dan ini sebuah kejutan Besok. banget. Sebuah kejutan yang memang kita apa ya istilahnya hadiah untuk di pekan inilah ya Iya. yang kita tonton. Bener-bener begadang ini nggak sia-sia men dengan apa yang terjadi. Walaupun memang kita menyayangkan sih tim-tim besar akhirnya harus bertumbangan gitu kan. Oke, kita bahas korban kedua dari sebuah Korban drama. kedua. Ini Ada menjadi korban ini menjadi kedua. sorotan juga memang sorry kita nggak bisa bilang Belanda bermain buruk, Maroko bermain Ya, bagus atau Belanda bermain bagus. Keduanya sudah memberikan yang sangat-sangat yang terbaik. Tapi ya. memang kembali lagi di tos-tosan. Oke, coba kita rekap dulu di awal pertandingan. Baik, Ronald Koeman menurunkan komposisi pemain yang relatif bertahan. Sangat-sangat Nah, bertahan. ini pandangan lu gimana? Ya itu tadi. Belanda itu nyerang bos. Total football.
Kenapa Oh, lu tahu cuma lima gol. pemain di belakang dan di tengah nggak ada siapapun di situ? Dan lu maksa Gakpo sama Summerfield agak turun ke tengah, berharap dia bisa menang duel. Ya itu susah. Summerfield posturnya pendek. Gakpo biasa nyerang, tapi lu suruh tarung di tengah itu ya susah juga sih. Biarin Betul. Rube di depan sendirian, itu aneh. Ada ketakutan apa sebenarnya Ronald Koeman sama Maroko ini? Tapi gue juga ngelihat bahwasanya Belanda ini dibilang, oh, bukan Belanda, sorry, Maroko yang akhirnya memperlihatkan diri bahwasanya gua bukan lawan yang lu bisa anggap enteng. Dengan bukti nyata Maroko kebobolan di menit-menit pertengahan babak kedua, yang dimana memang sekelumit dari penyerangan, sorry, pertahanan daripada Maroko yang akhirnya dimanfaatkan oleh Cody Gakpo gitu kan. Nah, Ya, di sini yang gue lihat adalah bagaimana Maroko itu bermain sangat tenang ya sampai akhirnya memang di menit akhir kembali lagi drama gitu. drama, Nah, ini pandangan drama, lu gimana, Bro? drama. Dengan Ya, eh, jenis permainan atau elektrik permainan semalam ini, Bro. ya, gua lihat permainan Maroko memang sudah layak buat lolos. Makanya gue tadi di Oke. awal begitu lihat starting line up, gue langsung berpihak ke Maroko. Oke. Ya, karena ini dengan cara main begitu tenang, lu nggak panik, lawan Belanda, main tetap taktis, umpan kanan kiri, dia ngotot tusuk kanan kiri. Ya, dengan kondisi gitu ya emang lu tinggal tunggu waktu gol aja dan kebukti kan bisa Diop cetak satu-satu. Dan sebenarnya gol Hmm. Belanda itu bukan gol dari open play yang bagus karena blunder dari belakang yang Yes. mengira ada pelanggaran pada Summerfield, mungkin penalti, dan mereka sempat melihat wasit kan, sempat menolak ya ada Iya, penalti, tapi wasit bilang play on, dan ini yang dimanfaatkan dimanfaatkan sama, Belanda. Komunikasi yang iya, terputus di lini belakang dimanfaatkan Belanda, akhirnya jadi gol. Bono pun iya. juga masih terlalu terlambat, sebenarnya udah dengan posisi bagus, tapi dia juga melihat peran, melihat kondisi pelanggaran itu gitu. Oke. Lu setuju nggak Sementara dengan pandangan? Maroko Maroko bisa Oke. balas dengan cara yang sangat 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 indah. Nah, itu dia. Lu setuju nggak kata-kata gue kalau mengatakan bahwasanya Belanda terselamatkan bukan bukan karena apa, tapi karena memang Verbruggen di sini tampil benar-benar impresif banget. Sepakat. Kalau Verbruggen nggak main bagus, itu sebenarnya Belanda udah kalah di 120 menit. Bahkan di Wow, 90 menit. wow, betul. Ini Bahkan di 90 berarti menit. memang memang membenarkan lah apa yang kita prediksikan dan memang Piala Dunia ini milik kiper ya. Ya, ya, benar kiper. Verbruggen selain mungkin Belanda sangat disayangkan juga seperti Jerman harus keluar, tapi di sini Verbruggen tampil benar-benar heroik, tapi memang teman-temannya atau rekan-rekannya tinggal kurang mampu untuk mengoptimalkan dan Ya, juga Ronald Koeman kurang mampu memanfaatkan momentum di sini. ya dia Nah, main defensif banget. oke, Bib, Hmm. eh, 120 menit. Oke, dua babak tambahan terakhir. Ini Hmm. harusnya bisa dimenangkan lebih duluan oleh Maroko. Ya. Ah, mungkin faktor stamina juga. Lu 90 menit aja udah mulai ngos-ngosan ya, apalagi 120 menit Ya, stamina ya, pasti udah mulai habis. ya, Dan ya. Belanda juga main lebih teratur, dia nggak terlalu terlalu ngotot juga dia bakal nyerang. Kayaknya memang berharap ya udah penalti aja karena gue punya kiper bagus, mungkin begitu kali ya. Baru berubah. Cuman ternyata di babak penalti Belanda dapat hukuman yang sangat sangat menyakitkan. Oke. Nah, Bib, untuk masuk ke babak penalti, pertanyaan begini. Ah, iya, kembali lagi ya, penalti itu bukan hal yang terbilang sangat mudah. Bahkan itu salah satu hal yang tersulit dalam sepak bola karena Ya memang betul, betul. dihadapkan oleh tanggung jawab yang super super tinggi dan super berat ya yang ada di Hmm, pundak setiap para pemain. Dengan hmm, bukti bahwasannya memang kita lihat Ashraf Hakimi seorang kapten gagal. hmm. Kemudian kembali lagi beberapa pemain Belanda gagal. Di sini lo melihat penalti ini seberapa 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 susah, Bro. Ya Dan sebenarnya dan dan faktor kiper tuh seberapa penting. sebenarnya dua-duanya sangat penting. Yang pertama mental pemain sangat penting. Pemain yang menendang dan juga kiper itu sangat-sangat penting. Dan lu harus netralin dulu istilahnya, netralin dulu mental lu jangan terganggu sama psikologis yang
dilakuin lawan lah. Kita ingat Iya, bagaimana 2022 final Argentina Prancis, Emi iya. Martinez itu tengil-tengil banget, sangat-sangat tengil, ya, Gayanya dia yang gaya begini-begini. sangat-sangat tengil. Dan itu memang memang fungsinya dia buat mempengaruhi psikologi pemain Prancis dan kebukti Oke, gagal, setuju. ya kan? Ya, Sementara Hugo Lloris cuman santai, tenang, maju ke depan, nggak iya, ngelakuin apa-apa. Cuman Argentina kayak ya udahlah gitu. Dan ini berpengaruh juga di pertandingan Belanda dengan Maroko. iya. Kemungkinan besar dalam mental pemain Belanda em, ada, kalau gue bilang ada sedikit kerasahan. Kalau gue kalah sama Maroko, ini bakal jadi trending topik lah gitu. Iya, ini jadi Jadi, beban mental yang iya, bener-bener iya. ya. Jadi gue harus Tapi di menang dan sini, itu terbukti. oke, lo lihat Yasin Bono ini memang pandangan lo gimana nih sama ini kiper gila nih gue bilang Yasin Bono. Bono tuh emang jagonya penalti. Kemarin kan gue bilang, Walaupun iya, dia akhirnya bermain di Liga Arab ya, iya, ya tapi karena nggak mungkin nggak mungkin udah tua kali juga. wow. Dia di Sevilla pun juga sempat lawan AS Roma kalau nggak salah itu nyelamatin penalti dan ini Oke. menjagonya gitu. Extremely opinion lah kalau bagi gue mungkin sebaiknya kalau karena gue pecinta MU ya, sorry mungkin yang nonton bakal tahu gue tuh fans MU banget, fans berat banget yang dimana mungkin gue lebih baik sebelum Onana didatangkan mungkin harusnya memang Yasin Bono karena memang waktu di Piala Dunia sebelumnya di sebelumnya Yasin Bono keren banget. Iya, 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 memang, Tapi ya gue memang. nggak tahu kenapa akhirnya Yasin Bono bertahan di Sevilla dan kemudian memilih ke Liga Arab. Gue juga nggak tahu dengan banyak pertimbangan. Ya, Tapi by the way, Yasin Bono memang luar gue biasa. lihat seorang yang hero. Tapi tanpa mendiskreditkan si Verbruggen. Verbruggen juga keren. Tapi Yasin Bono di sini Iya, gue iya. bilang tampil benar-benar gila banget. Ya gue sebelumnya kan sempat ngomong kalau ada penalti ini bakal seru banget soalnya dua-dua kiper ini luar biasa waktu ada penalti ya. Lu nggak bisa diremehin lah. Itu sangat Ya, sangat 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 luar biasa. oke. Thank you, Bib. Ya, Eh gue kalau kita bahas ini terlalu detail ini bakal panjang banget karena memang sudah terbatas waktu ya. Gue sebenarnya nggak sabar nih. Tapi untuk Kongres untuk Maroko, Ayub angkat tapi Buwadi buat lang aku Ayub Buwadi, jalan lu masih panjang untuk masih kembali ke panjang. pentas-pentas yang lebih tinggi lagi di Masih stage masih panjang. selanjutnya. Gue kayak Dan ada favorit baru sih di Maroko. apa itu? Ayo Bodi boleh lah ingat. Gue akan berpindah ke Nel Alianoi. Nel Elianoy, Alianoi. oke, oke. Gue Keren baru bagus deh. kemarin memang. Ya, ya, Dia, itu kan. menurut lu dia juga bakal jadi komoditi transfer nggak bro? Agak susah ya karena dia main di Roma ya. Roma tuh Iya. agak cenderung pelit. Tapi Cenderung demi pelit. karir pemain gua rasa dia harus pindah men. Ya Banyak klub pindah yang mau lu sih. lu ngapain di Roma gitu kan. Trofinya peluangnya jangan sangat 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 kecil gitu. Oke. Sip, thank you Bib. Siap. Ini gue nggak sabar sebenarnya gue tuh dari tadi udah senyum-senyum pengen ngebahas partai yang gue bilang ini enak banget buat kita tonton dua partai besar Esi. Apa Ekuador itu? Pantai Gading dengan Ngeri. Norwegia dan juga Prancis Swedia. Wow. Wah, Ini gue bilang wah, thanks to luar biasa. FIFA World Cup untuk Bagan ya yang dimana gue harusnya bisa menyaksikan duel panas nih antara Norwegia melawan Pantai Gading. Oke Bib, kira-kira nih Mhm. ya ke beberapa pertandingan terakhir kita sudah memang tidak di edisi Piala Piala Dunia sebelumnya sudah berlalu Mhm. itu selalu yang namanya muncul nama-nama baru Mhm. penyerang-penyerang yang nggak yang istilah kata belum pernah kita kenal sebelumnya tapi di sini memang Piala Dunia edisi kali ini selain kiper yang menjadi sorotan utama ada juga memang pemain-pemain besar sekelas Mbappe, Haaland, Harry Kane, kemudian ada siapa Vinicius Junior itu memang ternyata mereka memang masih menjadi kunci, Oh menjadi key iya. player di negara masing-masing. Nah ini lu melihat nanti untuk di pertandingan selanjutnya itu ada Norwegia melawan Pantai Gading seperti apa? Hmm. Eh, Haaland pasti akan menjadi andalan Solbakken lah. Gua ngelihat ada empat empat nama ya. Haaland, Odegaard udah pasti, Anthony Nusa sama Alexander Sørloth. Ini Oke, kemungkinan masih akan jadi andalan Solbakken. Di belakang nanti di dua double pivot kemudian ada Sander Berge, ada Borg itu akan jadi andalan. Sementara di Pantai Gading, gue ngeliat ada sosok Ahmad Diallo ya. Meskipun kemarin nggak terlalu bagus juga melawan Inggris, lawan
Jerman ya masalah Ya, lawan Jerman, tapi masih ada perannya di situ Diallo. Ada jangan lupa Frank Kessie, yes. Ada Ibrahim Sangare, ya kan? di mana Ibrahim Sangare. ada saudaranya Desailly, De Gouilladoy, Doi, dan, betul. dan satu lagi pemain sayap kiri yang entah kenapa tiba-tiba sekarang harganya jadi 100 juta euro gara-gara Liverpool, yaitu Yan Diomande. Yan Diomande, betul. Yan Kebetulan, Diomande. nah, oke, kebetulan lo menyinggung nama itu, gue pengen menyoroti sedikit tentang Yan Diomande. Yan Diomande ini memang gue bisa bilang mutiara yang terpendam, yang akhirnya memang Ya, ya, ya. ini keren banget Yan Diomande. Hmm. Dia ini bakal bakal tampil impresif nggak lawan Norwegia nih? Eh, Kalau impresif mungkin mungkin nggak terlalu. Cuman dia punya peran ya, punya peran ya. Di 3 pertandingan kalau nggak salah masih belum terlalu menunjukkan kualitasnya Ya, ya. Cuman kalau dia mulai nemuin titik perform dia yang bagus, dia bakal sulit buat dibendung. Kalau dia main di Tokjar di kiri, sama dia di Tokjar di kanan, ya udah. Selamat datang Batu Jadi. oke, Gelombang 12 sip. besar. Eh, selain drama di penalti, selain juga intrik dan intrinsik dari Piala Dunia ini, ada satu hal yang akhirnya menggelitik para pengamat bola, yaitu statement daripada eh, pelatih Norwegia Solbakken yang di pertandingan sebelumnya saat menghadapi Prancis dia sudah mengatakan ya kita pasti akan kalah, mereka sudah pasti akan kalah, dan akhirnya menurunkan pemain lapis dua, hampir full pemain lapis dua semua. Iya, iya. Nah, gue ngelihat ini Solbakken ini memang di pertandingan perdana itu seseorang yang tricky. Nah, kira-kira di pertandingan ini nih bakal diaplikasikan nggak? Dalam artian, sorry, mungkin akankah dia menahankan sampai menargetkan sampai di 120 menit, atau memang dia ingin mengakhiri pertandingan ini lebih cepat? Kemungkinan besar gue akan feeling dia berharap pertandingan lebih cepat ya. 90 menit kalau bisa selesai lah. Oke. Selesai. Karena lawan lu akan berat di babak 16 besar. Brazil, Bang. Brazil. Stamina penting. Ya meskipun menurut dia ada pemain-pemain Viking yang punya stamina kuat, ya cuman lu akan capek juga lah lo 11-20 menit Oke. lawan Brazil besoknya. Jadi Wah, Amsel itu. pandangan lo di sini memang Solbakken nggak harus lagi bermain-main seperti pertandingan sebelumnya, dan ini bukan tricky, memang harus lo tampil all out dan tampil final. Ya jangan main-main lu lawan di 32 besar lu jangan main-main. Ini bahaya Oke. bang kalau main-main. Bib, mungkin ada pandangan dari lo untuk Pantai Gading, bagaimana cara menghentikan Haaland sehingga tidak mampu menghasilkan Haaland prime untuk di pertandingan nanti. Matiin lini tengah. Oke. Haaland itu bukan tipe pemain yang bisa gocek, maksudnya kayak Ronaldo atau Messi yang bisa gocek. Memang dia bisa punya kencang, lari kencang, dia juga bisa dribbling, tapi dia perlu supply bola yang bagus. Makanya di City dia dibantu sama De Bruyne dulu, ada Bernardo Silva sekarang, ada Tijani Reinders. Dan ini tugasnya adalah Martin Odegaard, Antonio Nusa di kiri, atau Selot di kanan, Sander Berge. Kalau lini tengah berhasil dimenangkan oleh Pantai Gading, ya udah, Haaland terisolasi. Oke. Bib, menjadi catatan juga untuk pelatih Pantai Gading, peran dari Yannick Kessie untuk mematikan lini tengah Norwegia ini seperti apa, Bib? Apakah memang akan mengalami kesulitan atau bahkan mungkin bisa terdikte atau terbaca? Kasih sama gue satu lagi adalah aduh, lupa. Ibrahim Sangare itu Ya, punya peran yang sangat penting. Dia bakal main keras, bakal main kasar lah, sedikit kasar. Dia akan tabrak sana tabrak sini. Dia akan main body. Meskipun dengan Haaland mungkin akan kalah, tapi setidaknya ya, dia memperlambat pergerakan Haaland dulu di depan. Sementara di oke. tengah kita tahu ada Guard, kita tahu ada Sander Berge, ada Berg. Ketika menghadapi lawan yang cukup bermain keras, mereka akan susah untuk kontrol permainan, mengatur tempo. Tapi begitu mereka lepas, ini bahaya juga buat Pantai Gading. Karena Haaland bisa Hmm, tiba-tiba ada di belakang eh, garis pertahanan lawan, Lusa bisa nusuk dari kiri. Nah ini peran Casey sama Sangar ini bakal krusial banget nanti di oke. lini tengah. Oke, Bib, menarik. Berarti memang dalam hal ini Norwegia juga nggak bisa sembarangan melihat Ya, ya, ngelihat si Pantai Gading ini seperti apa ya. Karena memang betul. Pantai Gading juga nggak bisa dibilang eh,
pemainnya yang nggak ngerti bola, karena memang banyak legenda dari situ. Contohnya ada Ya, Didier ya. Drogba yang sudah memang ngeri banget kan. Oke, Hmm. kira-kira untuk nanti akan ada kemungkinan sampai 120 menit atau sampai di 90 menit aja. Kemungkinan akan 120 menit. Ada kemungkinan ke sana. Bahkan bisa sampai di penalti. Iya, oke, thank you, Bib. Hmm. Nah, so kita lanjut untuk apa pembahasan terakhir, yaitu pertandingan yang terbilang cukup big match juga dari komposisi pemain dan juga sejarah. Prancis menghadapi Swedia. Seria. Nah, hal-hal hal-hal semacam keajaiban, keberuntungan, dan faktor non teknis itu berpengaruh banget dong pastinya dalam pertandingan-pertandingan krusial. Karena kita udah lihat nih, Jepang berhasil menahan Brazil sampai menit-menit terakhir dan akhirnya harus kalah. Kemudian Paraguay mampu mengalahkan Jerman. eh, Jerman. Wow, itu ngeri banget. Kemudian juga ada Belanda dengan Maroko. Iya. Nah, ini gimana nih, Bro? Kira-kira bakal ada paradigma nggak yang mungkin cukup ekstrim di mana mengatakan lu kalau oke sekarang waktunya negara-negara besar untuk sangat ekstra hati-hati nih, atau malah mungkin ya sudahlah kita bermain all out aja sebagaimana kita biasa main. Sebenarnya gua akan lebih mereka pasti akan all out karena ini udah babak babak 32 besar. Cuman kendalanya adalah yang lawan sekarang adalah Prancis. Ya. Prancis yang notabene luar biasa di sana mainnya. Di atas kertas lawan Belanda aja kalah 5-1. Jadi ya, ini kekuatannya Prancis udah di atasnya Belanda. Kalau Oke. lu nggak main disiplin, lu cuman kayak numpuk pemain di belakang tapi lu nggak ngelakuin apa-apa, ya udah habis. Di sini lu ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele, ada Due, di cadangan ada Barcola. Nah, Ya, Bib, itu susah. hal-hal yang harus dihindari nih, hal-hal yang harus dihindari oleh Didier Deschamps untuk Prancis agar nggak ngikutin jejaknya Jerman sama siapa tadi Belanda itu Ya. seperti apa, Bib? Biar nggak ikut-ikutan pulang kampung juga lebih cepet nih. Ya lu main seperti biasa, jangan jangan ketakutan dengan Swedia yang kemarin juga dapat poin bagus. Jangan ketakutan berubah strategi, akhirnya main defensif. Main seperti Prancis seperti biasa. Ketika lu deadlock, lu maksimalin pemain yang lu punya. Di mana Prancis punya beberapa striker yang handal, ada Mbappe, Ya. ada Dembele, ada Olise, ada Due, ada Barcola, ya. Sementara Thuram juga mungkin kalau misalnya cederanya sudah mulai sembuh bisa mainkan juga. Nah ini Ya. peran-peran mereka ini sangat penting buat kebur pertahanan lawan. Dan meskipun gayanya hampir mirip Dembele cut inside shooting cut inside shooting ini masih belum bisa dipatahin. Terbukti 3 gol melawan Norwegia itu dengan cara yang sama. Dembele dengan cara yang sama. Dan nusuk dari kanan, cut inside, tendang dan gol. Oke. Nah, untuk pertahanan Swedia sendiri, dari nama-nama yang lo sebutin tadi, yang sudah kita tahu sama-sama, sekaliber kelas dunia, Hmm. pemain mana yang memang harus dihentikan pertama dan paling paling dipastikan di, di, di diminimalisir mobilisasi di garis pertahanan Swedia nih, Bro. Kalau diminimalisir, lu nggak bisa incer satu nama ya, karena ketika lu incer nutup satu nama, ada dua nama lain yang siap bergerak. Ketika lu incer dua nama, ada dua nama lain, tiga nama lain yang siap bergerak. Jadi kemungkinan besar lu jangan main man marking, lu akan susah main man marking. Lu main zonal marking, lu pressing dengan lebih ketat, yang Ya, ini nggak kelihatan lawan Belanda. Lu pressing cuma sekedar sekedar nunggu aja, tapi lu nggak betul. benar-benar pressing, lu nggak benar-benar ngelakuin intercept, nggak benar berani body Ya, contact. Dan ini harus dilakuin sama Swedia kalau lu mau lolos atau setidaknya minimal ngajak ke adu penalti lah. ya. Ini Swedia harus Oke. berani itu. Bib, untuk pertandingan nanti malam peluangnya sampai ke babak penalti itu seberapa besar atau bahkan mungkin akan selesai dalam waktu 90 menit. Kalau Prancis gue kayaknya lebih optimis 90 menit sih. Oke. Sebelum itu, Alexander Isak dan Gyökeres akan berperan seperti apa nanti? Akan seberpengaruh apa? Eh, Kemungkinan besar Isak yang akan lebih sorry Gokeres yang akan lebih mobile ya. Isak kemudian akan Ya. turun ke belakang.
Dan Elanga yang mungkin akan running from behind, lebih sering running from behind. Dia akan muncul dari second line. Dia akan menopang dua striker ini, Gyökeres sama Isak. Tapi Ya, kalau lini tengah mereka, Ayari sama Karlström nggak bisa memberikan supply ke depan, ya ini akan susah sih. Elanga pasti akan turun jauh ke belakang untuk ambil bola. Dan ini yang oke. bahaya. Nah, sebelum itu terakhir Bib, bagaimana mental yang bagaimana persiapan yang harus sejauh ini persiapan dari Swedia untuk melawan Prancis dengan fase knockout, dan ini nggak bisa dibilang fase sembarangan, sudden death, Hmm, kalah pulang, ya. menang lanjut, dengan modal babak 32 besar fase knockout. Apakah akan terjadi perubahan dari sisi permainan Swedia, Bib? Seharusnya ya, seharusnya mereka bisa berubah permainan. Harusnya mereka jangan melihat bagaimana Dembele main, bagaimana Olise main, gimana Dewi atau Barcola di sisi kiri main, Mape main. Tapi ngelihat bahwa ada sosok Graham Potter yang kayaknya strateginya gitu-gitu aja, kemungkinan juga kayaknya sama kayak Oke, waktu melawan Belanda. Numpuk pemain oke, di tengah, turun ke belakang, tapi nggak ngelakuin pressing apapun. oke, Bib, thank you Bib untuk analisa lo dan insight lo. Ya, Gue nggak bisa, gue nggak tahu lagi ini akan seperti apa nanti malam. Tapi kita lihat, kita bakal nonton keajaiban-keajaiban nanti malam. Apakah memang sesuai dengan prediksi para komentator atau memang ternyata kembali lagi berulang oh, keajaiban-keajaiban sepak bola. keajaiban, Di keajaiban. satu sisi gue pengen tim-tim besar ini terus melaju, tapi di satu sisi lain gue mengharapkan terjadi keajaiban-keajaiban dong, pastinya dong. Ya, ya, Oke, ya. Brother Blaga Pundit, thank you banget sudah mendampingi gue sama 60 lebih. I do appreciate, dan kita ketemu besok malam nanti insya Allah. Ya. So, bro, stay sharp, stay healthy, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.